Cerita tentang Emaren, gadis yang lebih suka menatap langit daripada mata orang lain. Ia menghindari keramaian meskipun diam-diam ingin didengar. Dari rumah kecil di timur Flores, Emma tumbuh sebagai pengamat yang lebih sering mencatat daripada bicara. Emma lahir dari sebuah keluarga sederhana yang menjunjung tinggi nilai-nilai pendidikan. Ayahnya seorang wira swasta, sedangkan ibunya seorang guru. Dari kedua orang tuanya, Emma belajar arti ketekunan, kesabaran, dan diam yang penuh makna. Mamai, putar kopi ro. Bapak sepulang kak? Bapak anak kau warung buku na. Nah, deko baba itu. Ini belajar mulu-mulu ini dunia na luas supaya ilmu na ngala kau doko pamba kau anak ini ngala berguna bagi kau. Ini mama ale kau slow. Kau cerita mau jadi apa? Saya nih mau bisa semua bahasa mama biar saya bisa bicara dengan dunia. Amin. 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 Terima kasih. Emma, mahasiswi program studi pendidikan matematika di Universitas Flores. Tapi langkahnya ke sini bukan karena semangat. Tahun 2020, kakaknya meninggal. Rumah sunyi, dipenuhi duka. Ayah baru kembali, belum bekerja. Semua terpukul. Jadi ngeramba ini keputusan ini. Funga kuliah lek amba. Ini mau lanjut kuliah ilmu komunikasi atau lek amba? Lele ini. Saya nih terserah bapak mama saja. Bapak mama mau daftar saya di mana, saya ikut saja. Ia tinggalkan mimpinya masuk ilmu komunikasi. Matematika dipilih justru karena ia berharap tak diterima. Hari-hari awal kuliah tidak mudah. Ia sering datang terlambat, tugas sering tertunda, dan saat ada yang bertanya, Emma memilih diam meski ia tahu jawabannya. Emma lebih sering duduk sendiri, menjauh dari keramaian. Selamat pagi semua. Tapi waktu pelan-pelan mengubah segalanya. Emma mulai dikenal sebagai mahasiswa yang cerdas. Selama ini, ia diam, bukan karena tak bisa bicara,
Ia hanya belum menemukan ruang yang aman, tempat di mana ia bisa menjadi diri sendiri. Ia lebih suka mengamati, meminimalisir suaranya, meski sebenarnya ingin didengar. Angka dan logika jadi sahabatnya, karena baginya hidup tak selalu punya rumus yang pasti. Adit, coba kau lihat story Ibu Dute. Wih, keren sekali. Ini mereka liput tentang apa ya? Ini sepertinya ada kegiatan di kampus luar kota ini. Emma, kau masih suka jurnalistik? Iya, tapi itu dulu. Emma, saya rasa UKM ini bisa dari jalan yang lain. Kau bisa memulainya dengan bergabung di UKM Jurnalistik. Sudah, nanti kita daftar sama-sama tuh. Boleh. Nanti kau akan diterima dengan baik di sana. Terus nanti kau dapat ilmu yang lebih berguna lagi nanti. Masuk, kita pergi daftar. Sabar. Emma di mana ya? Ternyata ada telepon dia, tapi dia terangkat. Dia kayaknya terlambat deh. Iya, kayaknya. Kita duluan ke dalam. Ayo. Nanti kalau sampai dalam baru kita telepon dia. Ayo. Dari sinilah perjalanan Emma. Permisi. Oh, mari. Teman. Iya, Ibu. Sudah, listen. Dunia yang dulu hanya ia amati dari kejauhan dengan rasa takut, Baru di UKM canggung, Jurnalistik. Selamat datang. dan seribu Tepuk tangan dulu keraguan. dong. Kini pelan-pelan ia masuki. Saya Emma. Nama Bukan panjang? karena merasa siap, Emerer. Oke. tapi Dari karena Poli? untuk pertama Pertama. kalinya Oke. Kalau bisa ada ajak semua sampai tangan-tangan dosen-dosen yang ikut UKM menyambutnya Jurnalistik, ya. tanpa Kita lanjut menuntut. ya. Berikutnya ada jurnalistik Di ruang elektronik. kecil bernama UKM Jurnalistik, Emma mulai perlahan membuka pintu yang lama ia tutup rapat. Sebuah pintu menuju dunia yang akan mendengar seruannya. Bagi saya Emma itu anak yang luar biasa ya. Dia datang di UKM Jurnalistik Universitas Flores dengan sangat pendiam gitu. Tetapi dia anak yang adaptif, anak yang kolaboratif. Pada akhirnya dia menjadi anak yang sangat-sangat terbuka dengan teman-temannya, bisa bekerja sama dan juga sangat berprestasi. Jadi saya sebagai pendamping UKM Jurnalistik Universitas Flores bangga dengan perubahan positif yang terjadi pada seorang Emma. Cynthia, Mar, ini ada informasi mengenai PKRSA. Tapi tidak bisa tidak beban sertifikat nasional tuh. Iya, Ada urusan dulu, urusan gagal belakangan. Permisi Bu, selamat pagi. Selamat pagi. Oh, mau diskusi PKM RSH ya? Iya Bu. Mari sini, silakan duduk. Semakin ia terlibat, semakin Emma percaya bahwa suaranya pun layak hadir di ruang-ruang ilmiah. Lewat program kreativitas mahasiswa di bidang riset sosial humaniora yang mereka ajukan tentang guru penggerak dan literasi, Emma tak hanya mencatat realitas orang lain, tapi juga mulai berdamai dengan dirinya sendiri. Awalnya,
mereka bertiga tidak menaruh harapan besar, hanya ingin mencoba. Mereka mulai berdiskusi dengan dosen pembimbing mereka, membicarakan topik yang relevan, merumuskan latar belakang masalah, menentukan metode yang tepat, merencanakan survei keberlanjutan, dan menyusun rancangan anggaran. Dengan ragu mereka menyiapkan proposal, berharap sekedar mencoba dan tidak lolos. 2 hari pasca proposal mereka diunggah, hari ini adalah hari di mana program tersebut diumumkan. Dari sekian kelompok di program studi mereka, hanya satu yang diterima oleh kementerian, yaitu kelompok mereka. Dari forum-forum diskusi kecil hingga meja reviewer nasional, Emma perlahan belajar menyampaikan sesuatu berdasarkan fakta, berdialog, dan berdiri tegak membawa gagasan kelompoknya. Proses ini bukan hanya soal meneliti, tapi juga tentang membentuk keberanian dan kepercayaan diri. Saat yang lain masih menata setiap bab skripsi, Emma justru menuntaskan bab penting dalam hidupnya. Tanpa skripsi, tapi dengan pengalaman dan pembuktian. Lewat PKM RSH, ia dikenal bukan lagi sebagai si pendiam yang berkutat dengan isi pikirannya sendiri, tapi sebagai seseorang yang juga bisa bersuara. Emma bukan hanya berubah, dia percaya dengan menjadi dirinya sendiri, dia bisa. Kami juga merasa perlu untuk memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi tingkat nasional sebagai penerima hibah PKM dan Ormawa Kemenristek 2024. Yang pertama, Emerenciana Woy. Saat namanya dipanggil, ribuan pasang mata menatapnya bangga. Emma berjalan mantap ke depan podium, melewati deretan toga dan wajah-wajah yang bertanya-tanya, bagaimana bisa ia sampai ke titik ini? Karena di antara ratusan lulusan hari itu, hanya segelintir yang menuntaskan perjalanannya, bukan dengan skripsi, melainkan dengan karya yang bicara lebih dari ribuan kata.